So, welcome to my channel guys. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal cerita kepada kalian tentang apa sih yang aku lakukan di Jerman selama di Ausbildung. Apa itu Ausbildung? Ausbildung adalah sebuah pendidikan vokasi atau setara SMK di Indonesia. Apa bedanya SMK di Indonesia dan di Jerman? Jadi bedanya gini, kalau di Indonesia kamu bakal, setahu aku, tahun pertama kamu bakal di sekolah, tahun kedua kamu bakal magang 8-10 bulan kalau nggak salah, dan tahun ketiga kamu bakal balik lagi ke sekolah, dan ada ujian nasionalnya. Nah, kalau di Jerman, kamu selama 3 tahun kamu bakal magang, bekerja full time di sebuah perusahaan, lalu kamu juga sekolah dan kamu dapat gaji sebagai Nah, gimana sih pembagiannya? Jadi, semisal sebagai contoh aku di sini, aku sekolah tiap hari Senin sama Selasa, 2 hari seminggu, dan 3 hari itu aku kerja 2 hari libur. Jadi, tapi kerjanya bisa buka Kamis Jumat atau ke hari lainnya. Dan nanti waktu sekolahnya libur, aku harus kerja full time selama 5 hari di hotel selama 40 jam. Nah, tapi aku dapat juga jatah cuti selama 25 hari selama 1 tahun. 25 hari kerja selama 1 tahun. Nah, gajinya gimana? Gajinya, kamu bakal dapat gaji sekitar 700, 800 sampai 900, tergantung dari masing-masing tempat, dan tiap tahun mungkin kamu bakal dapat kenaikan gaji 50 sampai 100 euro per tahun. Nah, itu tapi gaji kotor ya, bruto, masih belum dipotong pajak, belum dipotong belum dipotong asuransi kesehatan, belum dipotong asuransi kehilangan pekerjaan dan asuransi perawatan gitu. Nah, terus gimana ijazahnya? Dapat gelar apa nanti? Nah, jasa Ausbildung ini setara apa sih? Nah, setahu aku itu setara dengan diploma, karena kamu 3 tahun kamu bakal dapat 3 tahun experience kerja, dan kamu juga bakal dapat sertifikat juga yang setara diploma. Nah, karena setelah Ausbildung kamu bakal mengambil langsung ke master gitu. Jadi nggak lagi bukan bachelor, bukan sarjana, tapi diploma menurutku. Nah, ijazahnya itu berlaku di seluruh Eropa, Australia dan New Zealand setahuku. Nggak tahu kalau di Amerika gimana dan negara-negara lainnya. Tapi mungkin bisa kamu pakai di negara lainnya, tapi kamu harus menerjemahkan ke bahasa mereka, karena mungkin kamu dapat dalam bahasa Jerman nanti sertifikatnya. Dan yang terpenting kamu dapat experience 3 tahun, dan itu penting banget menurutku, karena sekarang saat kamu akan melamar ke tempat perusahaan, pasti yang diminta itu experience yang pertama. Dan dengan Ausbildung ini kamu dapat experience 3 tahun, dan menurutku itu otomatis menjadi nilai plus buat perusahaan-perusahaan buat hiring kamu nanti gitu. Nah, jika kamu mau kerja di Jerman juga, untuk dapat visa kerja kamu minimal harus punya sertifikat Ausbildung, atau kamu harus punya sertifikat dari universitas di Jerman untuk bisa dapat visa kerja itu. Nah, menurutku Ausbildung juga lebih baik. Kenapa? Karena kamu mendapatkan experience kerja sesuai bidangmu, dan sekolahnya juga gratis. Kamu bisa menabung juga dari gaji itu, dan terpenting seenggaknya kamu bisa mencukupi hidup selama 3 tahun pertama dari gaji itu. Memang nggak
lebih gajinya. Cuma menurutku kamu masih bisa saving per bulannya kalau kamu itu hemat ya. Nah, bidang apa saja yang ada Ausbildung di Jerman, aslinya banyak banget bidangnya itu. Bahkan kamu tukang cat itu harus ada Ausbildungnya juga, kamu harus sekolah 3 tahun. Kamu mau jadi buruh pabrik, kamu juga harus sekolah 3 tahun. Mau jadi supir bis juga harus sekolah 3 tahun, harus Ausbildung dulu. Nah, tapi yang banyak orang Indonesia ambil itu adalah di bidang gastronomi, perhotelan, tata boga, dan juga untuk restoran service gitu. Ada juga yang banyak juga orang Indonesia yang mengambil di bidang kesehatan seperti di panti jompo atau panti sosial atau di rumah sakit gitu. Nah, karena mereka menerima orang-orang dari Indonesia rata-rata, dan untuk Ausbildung sendiri yang biasa kita bisa apply dari Indonesia langsung, yang paling gampang itu di bidang gastronomi sama kesehatan. Karena apa? Karena banyak banget orang Indonesia yang sudah Ausbildung di bidang gastronomi dan kesehatan, jadi mungkin itu sebagai referensi juga. Nah, kemarin aku pakai agent buat mencari tempat magangku, karena yang bakal daftarin ke sekolah itu adalah si tempat magang ini, bukan kita yang daftar langsung ke sekolah gitu. Jadi kemarin aku pakai agent dari Indonesia, dan jadi aku bakal share biayaku yang kemarinan sama bakal share juga yang update sekarang ya. Jadi aku bakal cari info lagi berapa sih sekarang harganya itu yang diperlukan untuk kamu Ausbildung. Menurutku tidak terlalu mahal sih, dan menurutku worth it. Kenapa? Karena menurutku itu jauh lebih murah daripada kamu kuliah swasta di Indonesia atau kamu kuliah masak di Indonesia. Dan yang paling penting menurutku, kamu dapat experience 3 tahun di hotel bekerja, itu sangat-sangat sangat-sangat berharga buat kamu ke depannya nanti. Dan kenapa aku kok milih Ausbildung, karena menurutku Ausbildung ini menurutku sangat-sangat worth it dari segi biaya, dari segi pengalaman kerja, dan juga kamu dapat pengalaman juga tinggal di luar negeri dengan dengan biaya yang tidak terlalu mahal menurutku gitu. Dan kamu dapat experience bekerja dengan orang asing atau orang Jerman juga, dan menurutku itu sangat-sangat experience yang luar biasa. Jadi aku nanti bakal cerita juga gimana pengalamanku selama 1 tahun kerja di Jerman, and then aku bakal share berapa gaji di Jerman ini dan biaya hidupnya di Jerman gimana. Aku bakal kupas tuntas nanti semuanya di part-part selanjutnya. Pantengin terus ya guys videoku, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys. Jangan lupa juga follow Instagramku Benedictus Ronaldo. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang Ausbildung di situ, kalian bisa langsung DM aku, nanti aku bakal bantu kalian. Thank you guys. Ciao.